Nah, selanjutnya barangkali hal yang cukup akan sangat menarik adalah penyampaian Dr. Randa Adriati tentang pengalamannya mengalami vertigo ya, Bu Adri. Kami persilakan Bu Adri. Bu Adri ini orang cukup ngetop nih. Bu Adriati adalah mantan komisioner Konsil Kedokteran Indonesia dari unsur masyarakat. Ibu Adriati Rafli akan bercerita tentang pengalamannya dengan vertigo yang diharapkan dapat memberi aspirasi bagi para seniors. Silakan Bu Adriati untuk memulai paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya alhamdulillah kita bisa ketemu dalam acara Adi Yusfa saat ini dalam keadaan sehat. Saya kira ini adalah sudah tayang ke-17 kalinya ya Bu Dahlia. Ya. Dan menurut saya acara ini bermanfaat, baik dan bermanfaat bagi pemirsanya yang memang umumnya lanjut usia. Dikemas secara ringan, dimengerti dan bermanfaat karena menghadirkan dokter-dokter spesialis yang ahli dalam bidangnya dan juga menghadirkan pasien-pasien yang pernah mengalami penyakit terkait. Terima kasih pada Dr. Merdias dan Dr. Dahlia sebagai penggagas acara Adi Yuswa ini, dan terima kasih telah mengundang saya untuk hadir sebagai storytelling. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri saya, Adriati Rafli, ibu dari 6 orang anak dan nenek 8 cucu. Saya kenal Dr. Merdias saat saya di KKI 2005 hingga saat ini masih berteleponan, mendiskusikan masalah-masalah pelayanan kesehatan, dokter dan pelayanan rumah sakit. Juga masalah penyakit yang saya derita, antara lain vertigo. Bermula kira-kira 30 tahun yang lalu, saya mendapatkan serangan pertama vertigo dan saya berobat ke dokter THT di RSCM. Beliau memberikan obat dengan diagnosa vertigo. Selanjutnya 20 tahun kemudian saat saya bekerja sebagai anggota KKI, tiba-tiba pusing berputar dan muntah-muntah hebat. Keluar keringat dingin. Segera ketua KKI saat itu Prof. Menaldi Rasmin mengirim saya ke RSPP, Rumah Sakit Pertamina yang terletak dekat tidak jauh dari kantor KKI. Setelah diperiksa dan penyakitnya reda, saya diizinkan pulang dan diagnosanya vertigo. Kira-kira 4 tahun setelah itu, saat saya berjalan di lorong RS Persahabatan, saya fisioterapi karena kaki saya bermasalah. Saya tiba-tiba pusing di lorong tersebut saat menuju parkiran mobil. Dan waktu itu untung ada perawat dan mendudukan saya di satu tempat dan saya diukur tensinya. Tekanan darah memang agak tinggi, tapi lalu diistirahatkan. Dipanggillah beberapa dokter dan dokter menyatakan saya vertigo. Jadi sudah keberapa kalinya saya dapat serangan, ketiga kalinya saya dapat serangan. Lalu saya setelah itu beberapa tahun kemudian dan setiap serangan vertigo setelah itu saya dikasih obat, langsung diizinkan pulang, nggak pernah nginep. Kira-kira 4 tahun yang lalu itu saat saya dapat serangan yang di lorong itu pun saya cuman beberapa jam saya istirahat, lalu diberi obat dan saya izinkan pulang. Selanjutnya saya mengalami kembali beberapa vertigo dan saya berobat kepada ahlinya di THT Pegangsaan dan ketemu Profesor Yeni yang beliau memberikan obat Betaser dan dan anjuran untuk melakukan olahraga di daerah kepala.
mata, kepala. Beliau lalu setelah itu saya berobat ke THT di RSCM Kencana kepada dokter yang ahli keseimbangan, karena saya merasa kok nggak seimbang gitu ya. Kalau jalan saya berasa memang kadang-kadang saya merasakan seperti mau jatuh. Lalu di sana sama, obatnya sama, Betaser dan sama, penanganannya juga. Setelah difoto memang ada ketidakseimbangan pada telinga kiri saya. Lalu ada monitor, ada di monitor TV waktu itu ada alatnya. Lalu setelah itu saya dianjurkan untuk melakukan olahraga seperti yang Prof. Yeni anjurkan, itu setiap hari kira-kira 20 menit. Nah, obatnya sama. Setelah itu terakhir 3 bulan yang lalu serangan vertigo itu kembali lagi, pusing, berputar hebat dan terus-menerus muntah. Walaupun sudah tidur di tempat tidur, saya masih merasa ingin jatuh. Anak-anak membawa saya ke RS terdekat di RS Premier Jatinegara karena khawatir kena COVID. Konon pusing hebat adalah salah satu tanda penyakit COVID. Dari hasil anamnesa saya dan saya dikirim ke IGD. Tapi IGD saat itu sedang dibagi 2, ada zona merah dan zona hijau. Yang zona merah tuh untuk khusus COVID. Saya dimasukkan ke zona merah karena saya menderita pusing sebagai salah satu tanda dari vertigo, dari COVID. Nah, selama 1 hari saya baru berbaur dengan penderita COVID. Sungguh saya ketakutan. Lalu melalui pemeriksaan yang macam-macam termasuk tes PCR, toraks, foto toraks, terus EKG dan MRI kepala, saya ternyata hasilnya semua baik dan tidak ada masalah. Lalu saya minta izin pulang. Walaupun rumah sakit melarang karena harus evaluasi besok, tapi saya takut ya, di situ rumah sakit lagi penuh dengan penderita COVID. Saya pulang dan karena saya berulang-ulang vertigo dan itu selalu saya masuk rumah sakit dan selalu juga dengan biaya yang cukup mahal, tapi saya ternyata tidak apa-apa gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa vertigo itu adalah penyakit yang berbahaya dan tidak mematikan. Dan memang harus melakukan olahraga seperti yang dianjurkan dokter. Olahraganya itu sebetulnya mudah, dengan meletakkan jari di sejarak 30 cm dari mata, itu digerak-gerakan ke kiri ke kanan dan mata kita mengikuti gerakan tangan jari itu ke kiri ke kanan sejauh 1 meter kiri kanan. Berulang-ulang, lalu ke atas ke bawah, dan diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, dari kanan atas ke kiri bawah. Itu dilakukan berulang-ulang selama 20 menit. Olahraga itu umumnya memang khusus untuk vertigo dan beberapa gerakan-gerakan lain yang bergerak hanya bola mata, tapi kepala tidak bergerak. Jadi jari kita bergerak ke kiri ke kanan, bola mata kita mengikuti gerakan jari, tapi kepala tidak bergerak. Dan itu memang untuk melatih keseimbangan pada saraf keseimbangan, mungkin di telinga ya, seperti itu Pak Merdias pasti lebih tahu. Saya kira pengalaman saya itu sebetulnya mungkin semua orang juga ngalamin ya, karena vertigo hampir banyak sekali yang mengalami vertigo dan gampang juga obatnya dengan minum Betaser. Ternyata manjur. Cuman kalau berulang-ulang takut juga ya, kalau sendiri gitu saya takut jatuh, takut dan takut juga biaya sebetulnya, padahal penyakitnya tidak berbahaya dan tidak mematikan. Sering saya berdialog dengan Pak Merdias juga tentang pelayanan rumah sakit, tentang pemeriksaan yang saya nggak tahu apakah pemeriksaan penunjang sampai ke MRI itu dibutuhkan untuk seorang pasien vertigo. Mungkin karena anamnesanya itu atau menggali riwayat penyakit saya itu kurang,
sehingga dokternya mengeneralize saya, dianggap COVID atau apa, langsung pemeriksaan begitu lengkap. Ya buat saya sih manfaatnya pasti ada ya, ternyata hasil pemeriksaan saya aman, saya baik, saya sehat, alhamdulillah. Cuman karena sudah kenal dengan pola penyakit itu, jadi sakit pusing yang berputar itu di awal-awalnya buru-buru makan Betaser. Saya bawa terus kemana-mana Betaser. Tapi bukan pusing yang berdenyut ya. Kalau pusing berdenyut itu Panadol barangkali. Tapi kalau ini pusingnya berputar sehingga saya memang selalu sedia Betaser. Dan itu manjur. Dan saya bersyukur Bu Dahlia dan Pak Merdias menghadirkan saya saat ini karena pengalaman saya yang mungkin juga dialami yang lain, insya Allah berguna. Karena itu olahraga, yang paling penting olahraga pada bola mata. Itu dilakukan setiap hari selama 20 menit. Kalau itu sehingga keseimbangan itu terjaga. Saya kira itu saja baru Bu Dahlia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira pengalaman yang cukup, tidak semua orang pernah mengalami vertigo, ya. Dan mudah-mudahan hanya di sini beberapa teman-teman juga, sahabat-sahabat Hadiswa sini, ada juga yang pernah mengalami vertigo, dan itulah pengalaman Bu Adriati mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita bahwa tidak perlu terlalu ditakuti gitu ya Bu ya. Jadi karena bisa ditangani dengan baik asal kita telaten, asal kita nurut sama dokter, latihan. Jadi bukan hanya semata-mata, banyak kan yang minum obat cukup gitu. Ini ada latihannya, ada barangkali pola hidupnya yang bagaimana ya, yang tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Nah, barangkali nanti kalau ada yang mau bertanya bisa chat aja ke nomor di belakang saya ini.